Selamat pagi Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa, serta hadirin yang sangat saya hormati pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Desta Setiawan dengan NIM 1124104448. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang menurut saya akan relevan dengan dinamika ketenagakerjaan saat ini, terutama di lingkungan kerja yang menggunakan sistem outsourcing atau alih daya, yaitu etika, hukum, dan bisnis dalam perusahaan outsourcing, ditinjau dari sudut pandang PKWT dan PKWTT. Jadi materi ini akan menjelaskan bagaimana perusahaan seharusnya memperlakukan pekerja berdasarkan aturan hukum dan standar etika yang berlaku dalam dunia bisnis. Di era globalisasi dan industrialisasi yang kian berkembang, perusahaan semakin terdorong untuk mengefisiensikan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Salah satu solusi yang umum digunakan adalah sistem outsourcing, di mana sebagian fungsi atau pekerjaan diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, praktek ini seringkali menimbulkan konflik dan ketidakjelasan status kerja bagi para pekerja. Banyak pekerja outsourcing yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak akibat pemanfaatan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk membedah secara rinci pengertian dan perbedaan antara PKWT dan PKWTT, menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja tetap, serta melihat relevansi hubungan kerja dalam sistem outsourcing. Tak kalah penting, kita juga akan menelaah aspek etika dan bisnis, karena hukum saja tidak cukup jika tidak dilandasi prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Kemudian pengertian PKWT dan PKWTT. Pertama-tama kita perlu memahami terlebih dahulu perbedaan mendasar antara dua jenis perjanjian kerja yang umum digunakan, yaitu PKWT dan PKWTT. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu merupakan kontrak kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan yang bersifat sementara, insidental, atau tidak tetap. Contoh, pekerjaan yang sah untuk menggunakan PKWT dalam proyek pembangunan yang berdurasi 6 bulan. Pekerjaan musiman seperti panen atau pekerja yang dapat selesai dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah jenis perjanjian kerja tetap tanpa batas waktu. Ini diperuntukkan bagi jenis pekerjaan yang sifatnya permanen, berkelanjutan, dan tidak dapat diprediksi akan selesai dalam waktu dekat. Contohnya adalah staf administrasi, tenaga kebersihan yang bekerja setiap hari, atau operator produksi yang dibutuhkan sepanjang tahun. Sayangnya dalam prakteknya banyak perusahaan outsourcing yang menyamarkan pekerjaan tetap dengan perjanjian PKWT demi menghindari kewajiban terhadap pekerja, seperti kewajiban untuk mengeluarkan pesangon, kemudian kewajiban untuk jaminan hari tua atau kenaikan jabatan. Selanjutnya, syarat subjektif dan objektif dalam PKWT. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, terutama setelah perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ada dua jenis syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan perjanjian kerja, terutama PKWTT, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif mencakup kemampuan hukum kedua belah pihak, yaitu si pengusaha dan si pekerja, untuk membuat kesepakatan kerja. Artinya kedua belah pihak harus memiliki kesadaran hukum, tidak dalam tekanan, dan harus menyepakati isi kontrak secara sukarela. Selain itu, kesepakatan tersebut harus tertulis jelas dan transparan. Sementara itu, syarat objektif berkenaan dengan sifat pekerjaan itu sendiri. Jika pekerjaan yang dilakukan bersifat tetap,
tidak insidental dan dibutuhkan secara terus-menerus oleh perusahaan, maka perjanjian kerja yang tepat adalah PKWTT, bukan PKWT. Jika perusahaan tetap menggunakan PKWT untuk jenis pekerjaan tetap, maka secara hukum status hubungan kerja tersebut otomatis berubah menjadi PKWTT. Selain itu, masa percobaan juga hanya diperbolehkan dalam PKWTT dan tidak boleh diterapkan dalam PKWT. Jika perusahaan menetapkan masa percobaan dalam PKWT, maka secara hukum perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Kemudian, hubungan kerja dan relevansi terhadap PKWT. Hubungan kerja dalam konteks hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha yang didasarkan pada suatu perjanjian kerja. Hubungan ini harus memuat unsur pekerjaan yang diperjanjikan adalah perintah dari pemberi kerja serta adanya imbalan berupa upah. Ketiga unsur tersebut harus ada agar sebuah hubungan kerja bisa dianggap sah menurut hukum. Dalam konteks outsourcing, seringkali hubungan kerja disamarkan, misalnya pekerja hanya terikat dengan vendor atau pihak ketiga. Padahal secara praktek sehari-hari, mereka menerima perintah langsung dari perusahaan pengguna jasa. Ini menimbulkan konflik terutama ketika PKWT digunakan, padahal sifat pekerjaannya tetap dan berlangsung terus-menerus. Disinilah pentingnya memahami bahwa jika unsur-unsur hubungan kerja terpenuhi dan pekerjaan dilakukan secara terus-menerus, maka sudah seharusnya pekerja diangkat menjadi PKWTT. Etika hukum dalam PKWT dan PKWTT. Etika hukum dalam ketenagakerjaan menuntut perusahaan tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga adil secara moral. Etika bisnis yang sehat berarti perusahaan tidak boleh mempermainkan status pekerja hanya demi keuntungan jangka pendek. Menggunakan PKWT untuk menghindari beban seperti tunjangan hari raya, pesangon, dan jaminan sosial adalah praktek yang tidak etis. Perusahaan outsourcing harus menempatkan transparansi dan kejujuran sebagai prinsip utama dalam hubungan kerjanya. Pekerja harus tahu apa hak dan kewajiban mereka sejak awal, termasuk status kontrak dan potensi perpanjangannya. Studi kasus singkatnya, sebagai ilustrasi, kita bisa ambil contoh hipotesis dari sebuah perusahaan outsourcing bernama PT XZZ. Perusahaan ini menyediakan tenaga kebersihan untuk sebuah gedung perkantoran, pekerjaan, saya ulangi. Perusahaan ini menyediakan tenaga kebersihan untuk sebuah gedung perkantoran. Pekerja telah bekerja selama lebih dari 3 tahun, namun selalu diberikan PKWT setiap tahunnya, tanpa pengangkatan sebagai karyawan tetap. Padahal pekerjaan tersebut bersifat tetap, tidak pernah berhenti, dan berlangsung setiap hari. Ini adalah contoh nyata pelanggaran baik dari segi hukum maupun etika. Perusahaan seharusnya memberikan kepastian kerja kepada pekerja yang telah menunjukkan loyalitas dan produktivitas. Kesimpulannya, untuk menyimpulkan seluruh pembahasan ini, kita bisa mengatakan bahwa perbedaan antara PKWT dan PKWTT tidak hanya terletak pada durasi kontrak, tetapi juga pada sifat pekerjaan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis mengharuskan perusahaan untuk tidak sekedar mematuhi hukum secara formalitas, tetapi juga mengedepankan keadilan, perlindungan pekerja, dan tanggung jawab sosial jangka panjang. Menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh PKWTT tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menurunkan martabat dunia kerja. Rekomendasi dari saya sebagai presentator, sebagai bentuk refleksi dan resolusi, berikut ini adalah beberapa rekomendasi. Yang pertama, pemerintah dan instansi pengawas tenaga kerja.
harus memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan PKWT. Kemudian yang kedua, perusahaan outsourcing perlu melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh kontrak kerja sesuai dengan jenis pekerjaan. Yang ketiga, pekerja sendiri perlu membekali diri dengan pengetahuan hukum ketenagakerjaan agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara bijak dan tepat sasaran. Jika ketiga elemen ini saling bersinergi, maka ekosistem ketenagakerjaan yang adil, sehat, dan produktif akan terbentuk. Demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga materi ini bisa memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya keadilan dalam hubungan kerja serta relevansi ketika bisnis dalam penerapan sistem outsourcing. Terkait dokumen contoh dari presentasi yang saya sampaikan akan saya tampilkan di akhir video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.